Waalaikumsalam. Inilah Karetan Tani pada saat ini mengadakan tutorial cara apa ini? Tanaman agar cepat berbuah. Nah, untuk itu marilah kita sama-sama menyaksikan gimana karya Mas Andi Taufan di bawah nama Karetan Tani. Monggo Mas Andi Taufan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Karetan Tani, kita sedikit berbagi ilmu dan pengalaman karena ilmu ini memang sulit kita dapat, tapi ini adalah ditemukan di alam dan ini sudah menjadi nyata. Jadi misalnya ada tanaman buah dari sampean lengkeh, mangga, apokat, jeruk yang berkayu dan juga berkambium atau sedikit kambium pun juga bisa kita rangsang dengan cara proses pembakaran. Jadi pembakaran itu kita menggunakan selembar tisu. Selembar tisu kita dilipat terus sampai mengecil. Setelah itu kita lilitkan. Kalau kita tanaman khawatir karena ini bukan merupakan ilmu yang sudah diteliti, khawatir, kita uji coba pada dahan yang kira-kira tidak terlalu berisiko misalnya. Kalau pada batang utama nanti takut mati, sama langsung coba di sini aja. Di cabang kecilnya dulu, ya. Cabang kecil sudah, pokoknya membalut. Langsung dipotong, ya. Tidak begitu tebal ya. Tidak usah terlalu tebal. Tanpa diikat. Ya kalau bisa ya ikat. Ikat. Setelah itu kita bakar. Kita bakar, kita biarkan dia mati dengan sendirinya karena tisu ini terus berjalan. Jadi istilahnya ini adalah fungsinya untuk memutus jalannya makanan secara sementara karena dari silin dan klorin akan berubah nanti sehingga merangsang proses pembunuhan. Kita lakukan pada tanggal sekarang tanggal 14. Kita di bulan depan bisa kita lihat lagi nanti apakah sudah mulai berguna atau tidak. Cuma syaratnya minimal tanaman yang berkayu itu seperti alpukat, jeruk, lengkeh atau ya tanaman tahunan, apel, durian, kita minimal 5 tahun. Kalau 5 tahun silahkan. Pak, kalau misalnya ada pertanyaan dari biji, insya Allah juga bisa dari biji. Karena kalau biji biasanya mencapai 15 tahun baru bisa berbuah. Tapi kita coba dengan ini karena dari pembakaran ini di situ banyak auksin yang ada di dalam pembakaran tadi. Jadi asap. Saya kira itu bisa nanti kita coba bersama dari Tani. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Mandi, seperti yang ada di wilayah kita, daerah Karang itu kan ada kebun apokat. Dia akan kebanyakan pakai perangsang buah. Apa pengaruh terhadap pohon apokat itu terhadap sambal? Ya, jadi pertanyaan yang cukup bagus untuk rekan tani. Sebenarnya kalau kita lihat di daerah Karang itu tanaman itu sudah lebih umurnya 5 tahun, bukan 3 tahun lagi, lebih 5 tahun. Cuma karena mereka tidak bisa menikmati hasilnya sehingga dia menggunakan semacam perangsang. Aplikasi perangsang itu saya kira kurang tepat pada waktu itu. Kenapa? Karena memang terjadi proses pembuahan, tapi pada akhirnya buah akan menjadi mati. Karena prosesnya yang sama. Mungkin dia dipaksa overdosis atau suntikannya atau bagaimana. Tapi kalau lebih baik kalau memperpendek umur, lebih baik kalau mau menggunakan perangsang seperti itu kita siramkan aja atau kita semprotkan, jangan langsung kita suntik karena ada yang bagian lainnya ada yang dikompres, ya. Saya kira itu. Nah, ini tanya lagi Pak, masalahnya apakah satu pohon ini hanya satu kali Pak? Apakah mungkin ada cabang lain yang harus disolasi seperti ini? Ya, karena tadi saya sengaja mencoba di ini primer,
dan ini sekunder. Nah, kita coba di sekundernya. Khawatir karena kita tidak tahu, sampean mungkin tetangganya tidak yakin, ya masa iya. Jadi takut mati, jadi cuma ini yang mati. Kalau kita mau berbuah semua, ini. Batang inti. Iya, batang inti. Tidak ada sekunder. Tidak, batang intinya. Tapi biasanya kalau ini sudah keluar bunga, yang lain biasanya ikut. Tidak harus banyak ya. Ya. Satu, Cuma lebih baik langsung. Pakai ini, diurut. Kelihatan Pak Sudi? Ya, siap. Jadi karena apa? Jadi kalau kita takut, takut mati. Nah, nah, seperti ini. Jadi biasanya lamanya berapa? Kurang lebih 2 bulan setengah dari proses ini. Iya. Ada reaksi. Ada reaksi ya 2 bulan. Daripada sampean menggores-gores, kasihan tanaman jangan digores. Berapa sampai saya mana? Apa desanya Karai apa hari mereka sini senyum-senyum. Ya ada. Nah, saya kira Ada. demikian kinerja yang disampaikan Nina Karya dari Taman Kaukan mempercepat cara pembuahan dengan bahan yang sangat simpel, tapi dengan membawa hasil yang cukup baik. Untuk kelanjutannya nanti bulan depan akan dilanjutkan, dan kalau ada yang mau dipertanyakan silakan komen di kolom komentar. Ini makanya saya bilang ini sebuah ilmu baru. Karena tanaman itu dibakar. Dan manfaat pembakaran pada tanaman itu apa Pak? Karena yang jelas tanaman apabila dibakar itu akan mengalami panas dan ada proses tertentu yang akan mengalami hilang. Seperti misalnya kambiumnya, dan tanaman itu akan merasa sakit. Dan selain itu mungkin Pak Andi bisa selain pengamatan dari kandungan oksid, diberi lin dan lain sebagainya, manfaat pembakaran pada tanaman itu apa? Karena gini, kemarin juga saya dapat informasi masalah teori, cuman belum saya praktekkan ya. Jadi untuk merangsang tanaman itu untuk berbuah, itu dilakukan pemotongan kulit itu full satu keliling, cuman jangan terlalu lebar, paling tidak maksimal itu 5 mili, itu untuk membantu perangsangan pembuahan. Jadi maaf ya, saya praktekkan gini, saya kasih contoh. Jadi misalnya tanaman ini kita potong di sini, luas ini misalnya. Jadi selebar ini, kulit ini 2. Nah ini akan membantu perangsangan pembuahan kita, tapi tanpa ada bantuan dari alsin dan ini. Nah, barangkali dari hasil pembakaran sama dengan bakaran mungkin dari pengaman ya maaf akan tidak, karena ini juga sudah kali pasangan. Makasih. Ya, jadi Setelah dikuak, ya setelah kita lukai sampai kita tegakan, ya. Terus itu biarkan membuka atau dibungkus. Dibuka. Kalau dibungkus itu berarti tangkol. Lalu dibuka total. Nah kemarin kurang jelas manfaat pembukaan ini untuk memutus unsur apa itu jaringan itu. ya. Jadi makanya saya bilang tadi, kita jangan menyakiti tanaman. Jadi bedanya dengan menguak dan apa istilahnya menggunakan pembakaran. Pembakaran ini hanya fungsinya untuk memutus sementara, memutihkan sementara, tapi bisa berjalan lagi nanti setelah pembakaran. Memutus sementara, terutama dari silin ke florim,
epidermis dari batang ini akan diputus sementara. Oh, stagnan. Ya, jadi dibiar di selama api itu nanti pada suhu 32 derajat, maka ini akan terhenti. Setelah itu kembali lagi. Kalau kita kuat, yang menjadi proses pembuahan sebelum membentuk kardus, kalau akar itu gede, tanaman itu pembuahannya akan lebih lama. Belum. Kecuali nanti kalau sudah bersambung lagi, baru keluar bunga.